Tiba pada waktunya kita kembali akan belajar tentang rahasia huruf Ibrani. Dan pada kesempatan hari ini kita akan belajar pada huruf yang ketiga alfabet Ibrani yaitu huruf Gimel. Huruf Gimel seolah-olah kita membacanya G. Ya memang kalau dalam alfabet sehari-hari kita mungkin huruf G ini bukan urutan yang ketiga. Tetapi disitulah keunikan daripada alfabet Ibrani. Huruf Gimel ini memiliki sebuah bentuk asal dari kaki unta. Bahasa Ibrani, alfabet Ibrani adalah sesuatu yang unik. Setiap alfabet memiliki lambang-lambang. Kalau alef yaitu kepala kerbau, kalau bet adalah rumah, dan Gimel adalah unta. Memang Gimel itu dalam bahasa Ibrani adalah unta. Dari mana mereka menggambarkan alfabet Ibrani yaitu Gimel adalah dari kaki onta itu sendiri. Dalam paleo Hebrew, dia itu membentuk kaki. Jadi ini kayak kaki onta yang sedang ditekuk begitu ya. Ini ontanya besar. Jadi ini ada kakinya, bagian kaki yang ditekuk begitu Bapak Ibu. Dan mungkin dalam penulisan varian juga bisa seperti centang atau kakinya ada di bawah. Kemudian di dalam Ancient Hebrew, dalam piktograf, itu dia berbentuk seperti L. Jadi kayak L begini, tapi itu bagi mereka, mereka melambangkan kaki gitu ya. Jadi seperti L begitu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Mereka mengapa menggunakan unta dalam mengambil huruf Gimel atau huruf yang ketiga ini? Itu yang merupakan filosofi yang mendasari kenapa huruf Gimel ini dipakai di dalam alfabet Ibrani yang ketiga. Gimel melambangkan kaki unta yang berjalan untuk mengambil air. Nah, unta merupakan kendaraan transportasi, merupakan alat yang mengangkut benda-benda, yang mengangkut apa yang disebut uh, mobilisasi orang dari titik A ke titik B. Pada waktu itu kendaraannya adalah sebagian besar adalah unta. Ya memang ada keledai, ya memang ada kuda, tapi sebagian besar di negeri Semitik Timur Tengah mereka menggunakan unta. Unta untuk memuat eh, apa ya, memuat barang-barang yang besar, memuat eh, barang-barang yang tidak dijual itu lebih banyak daripada memuat hewan-hewan yang lain. Jadi Gmail ini juga melambangkan daripada kekayaan, melambangkan sesuatu hal menuju perdagangan, menuju sumber dari uang. Tetapi bukan cuma uang saja yang ada di dalam pemikiran Gmail. Orang kaya ternyata pada kala itu merupakan orang yang menjadi target utama untuk seseorang dapat memperoleh rezeki dari orang itu. Jadi Gmail ini menjadi sebuah koneksi antara kekayaan, antara kemurahan, antara memberi, take, jadi antara mengambil, mengkolek, take and give gitu ya. Karena ini perdagangan selalu seseorang itu menjual sesuatu, seseorang mendapat sesuatu, seseorang menerima sesuatu. Nah, itu dilambangkan dalam Gmail. Jadi Bapak Ibu tadi sudah mendapatkan apa namanya lembar kerja.
Jadi bikinnya Gmail adalah kita bikin garis dulu ke bawah, kemudian dikasih iot yang ke depan, ke bawah lagi, kemudian ke depan. Ini adalah bentuk daripada huruf Gmail. Gmail memiliki eh, filosofi tentang suatu kondisi di mana seseorang itu ingin naik. Mungkin dari yang tidak punya menjual sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Jadi lift up ya, sesuatu keinginan untuk memiliki ekonomi yang lebih tinggi lagi. Sesuatu yang dimiliki untuk ingin sesuatu yang naik. Nah, filosofi daripada Gmail itu juga melambangkan roh Allah atau melambangkan ruah Hakodes, Roh Kudus. Kemudian Gmail juga melambangkan sesuatu yang kuat karena unta itu kakinya itu kuat menanggung beban eh, daripada yang diangkat. Gmail juga memiliki filosofi memberi dan menerima karena itu adalah suatu perdagangan. Perdagangan itu pasti take and give ya Bapak Ibu. Ada yang diuntungkan dan ada yang mendapatkan sesuatu. Di dalam susunan huruf alfabet daripada Ibrani atau huruf-huruf yang menyusun daripada Gmail ini, huruf Gmail ini disusun oleh Vav, jadi sesuatu yang turun ke bawah, sesuatu paku yang turun ke bawah, dan Yod dalam satu sisi. Ya, Gmail itu disusun dari Vav dan Yod satu sisi. Kalau Aleph, dia disusun dari tiga huruf, ada Vav, ada Yod yang di atas, dan ada Yod yang di bawah. Tetapi Gmail, dia hanya memiliki dua penyusun, yaitu sesuatu yang ke bawah yaitu Vav, kemudian memiliki Yod yang ke bawah. Artinya apa? Vav yang ke bawah ini merupakan penghubung antara sesuatu yang di atas mengalir ke bawah. Jadi kekayaan itu, harta itu, segala sesuatu tentang rezeki itu diberikan oleh otoritas yang di atas. Jadi menurut orang-orang Semitik, rezeki atau berkat itu disediakan oleh Tuhan. Tetapi ada yod yang ke bawah, apabila orang itu salah mengartikannya, maka rezeki itu adalah sesuatu yang dicari, jadi sebuah sesuatu yang tidak seimbang daripada kehidupan orang. Jadi kaki kecil di bagian bawah ini melambangkan yod yang berorientasi kepada dunia. Dan ini adalah paku yang merupakan sumber untuk mengarah ke bawah. Itu adalah Gmail. Gmail. Nah, kemudian Gmail ini menunjukkan kaki. Dia menunjukkan kakinya daripada unta. Kaki unta merupakan langkah-langkah menuju progres ke depan. Progres seseorang untuk ke depan, jadi ke depan sana dia harus melangkah gitu ya, adalah dengan cara memberikan kekayaan agar kekayaan itu ditinggalkan sehingga memiliki progres spiritual yang meningkat. Nah, ini dalam pengertian Gmail ini adalah sebagai persembahan ya Bapak Ibu. Jadi seseorang yang memiliki berkat dari atas yang telah turun dalam kehidupannya untuk melepaskan kecintaan dengan dunia, dia harus melangkah maju, jadi charity, jadi sedekah, memberikan sedekah sebagai wujud ekspresi daripada spiritual. Jadi seseorang yang suka bersedekah,
itu seseorang yang memiliki dimensi spiritual yang ingin mendekat kepada Tuhan dalam persepsi Gmail. Huruf Gmail secara visual menyerupai kaki onta dan menyerupai kaki seseorang untuk berjalan. Bentuk ini tidak hanya mencerminkan bagaimana seseorang harus bergerak secara fisik, tetapi juga mencerminkan dinamika spiritual, progres daripada kehidupan seseorang untuk meninggalkan kekayaan, untuk tidak terikat dengan keduniawian. Jadi dalam tradisi mistik Yahudi merupakan wujud take and give, lari dan kembali, atau ratso dan visov. Jadi seseorang itu kepada Tuhanlah aku berlari. Jadi seseorang yang berlari ke kanan, ke kiri, berlari kembali lagi kepada Tuhan. Setiap hari Minggu kita pergi kepada Tuhan untuk berlari mencari Tuhan. Tetapi dari hari Senin sampai hari Sabtu kita telah pergi daripada Tuhan untuk mencari kekayaan dunia ini, untuk bekerja. Dan kemudian di hari Minggu kita kembali membawa kekayaan itu untuk dipersembahkan sebagai wujud persembahan, ucapan syukur, korban datang untuk mendekat kepada Tuhan. Itu adalah filosofi daripada Gmail ini. Nah, apa kaitannya di dalam Alkitab? Kita dapat membaca di dalam Yeskiel pasal 1 ayat yang ke-14. Dan makhluk-makhluk hidup itu berlari bolak-balik seperti kilat. Jadi ini merupakan filosofi daripada Gmail itu di mana seseorang akan berlari bolak-balik. Dia tetap akan kembali kepada Tuhan. Walaupun menerima sesuatu yang dia peroleh dari dunia, dia hanya mendapatkan hal itu hanya untuk tertuju kepada Tuhan. Jadi dalam Yeskiel pasal 1 ayat yang ke-14, kita seolah-olah diingatkan bahwa apapun yang kita perbuat, kita harus kembali kepada Tuhan. Kemudian ketika kita berada di dalam Tuhan, seperti hari ini kita berada di dalam ruang belajar, di dalam ruang pembelajaran firman Tuhan, setelah kita mendapatkan firman Tuhan, setelah kita mendapatkan penyingkapan, kita harus pergi ke dunia untuk mengaplikasikan, untuk membagikan kekayaan-kekayaan rohani itu kepada orang-orang dunia. Selanjutnya, kita harus kembali lagi kepada Tuhan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih lagi atau memberikan persembahan apa yang kita sudah dapat dari pelayanan itu untuk kembali kepada Tuhan. Jadi, Gmail ini Bapak Ibu adalah proses lari yang bolak-balik. Lari dari atas ke bawah ketika mendapatkan pewahyuan, mendapatkan berkat, pernyataan, tetapi juga lari ke atas setelah kita berada di bawah ini, apa yang kita dapat, kita bawa lagi untuk dipersembahkan di atas. Dan ketika di atas kita akan diisi lagi dan kita akan turun ke bawah. Nah, ini adalah filosofi daripada Gmail. Konsep lari dan kembali secara fisik ataupun secara spiritual itu juga merupakan detak jantung kita. Detak jantung kita juga pasti berdetak tek 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 gitu ya. Manusia juga bernafas, ditarik, dilepas, ditarik, dilepas. Tidak kuat kita narik terus, tidak kuat kita ngelepas terus. Dan kita melakukannya secara berulang-ulang. Dan inilah yang dimaksud daripada konsep spiritual daripada huruf Gmail. Huruf Gmail mengingatkan kita bahwa seperti nafas, bolak-balik, kita harus terus menghirupnya dan melepaskannya. Menghirupnya dan melepaskannya. Di dalam memperoleh kekayaan,
kita harus bolak-balik juga. Kita mendapatkannya dan kita juga harus melepaskannya. Kita mendapatkannya dan kita juga harus mendapatkannya. Dan itu akan membuat siklus rohani kita akan bergerak. Entah bergerak naik atau jikalau kita tidak dapat mengendalikan dengan baik, itu akan bergerak menuju ke arah ditarik ke bawah, ke dunia ini. Dan Gmail ini lebih berbahaya karena dia memiliki orientasi ke bawah. Kebanyakan orang yang sudah memiliki kekayaan, dia justru lebih banyak arahnya itu ke bawah. Nah, itulah Bapak Ibu konsep daripada Gmail. Dalam Mazmur 42 ayat 4 sampai dengan ayat yang ketiga, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus akan Allah yang hidup. Ini juga memiliki konsep pemikiran, walaupun ini disebut rusa, tetapi jiwa yang merindukan Tuhan, jiwa yang selalu kembali untuk memiliki hubungan dengan Tuhan, merupakan konsep pemikiran daripada huruf Gmail itu sendiri. Bentuk Gmail juga melambangkan, kita tadi sudah membahas, sebuah aksi memberi atau membantu. Jadi secara simbolis, Gmail ini digambarkan sosok yang berjalan menuju seseorang untuk memberi bantuan. Jadi seseorang kaya yang membawa hartanya banyak sambil membungkuk gitu, dia menabur benih, dia menabur uang, berjalan menabur kepada orang yang membutuhkan. Jadi onta ini merupakan lambang daripada pertolongan kepada orang yang membutuhkan, kepada orang yang ingin dibantu dari kekurangan untuk berkecukupan. Dan Gmail ini lambang daripada orang yang kaya yang ingin bersedekah, memberi bantuan untuk mengucap syukur, mengalirkan berkat yang daripada atas untuk dibawa kepada dunia, dan semuanya itu karena aplikasinya ingin aplikasi ke dunia ini. Dalam Amsal yang ketiga ayat yang ke-27. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Nah, ini konsep ini sangat-sangat dipengaruhi daripada pemikiran huruf Gmail. Apabila seseorang menerima berkat yang daripada Tuhan, entah dia bos, entah dia pimpinan, kadang seorang bos menahan-nahan, mempertimbangkan untuk memberikan bonus kepada orang yang di bawah dengan asumsi, dengan pemikiran yang panjang. Tetapi Amsal 3 ayat 27, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya. Ini konsep yang diambil dalam pemikiran filosofi huruf Gmail. Nah, sebagai hewan yang berjalan melintasi padang pasir, unta ini memiliki suatu kekhususan yang dia tahan air di padang, maksudnya tahan panas, bisa menyerap air sebanyak-banyaknya di punuk. Itu artinya unta itu dapat menyimpan, seperti Yusuf, menyimpan gandum yang begitu banyak saat kekeringan. Si unta juga dapat menyerapkan sebuah air ketika ada di dalam kekeringan. Dia yang bisa bertahan. Jadi seorang kaya adalah bukannya orang yang menghambur-hamburkan uang, tetapi menyimpan. Dalam menyimpan kekayaannya itu, dia dapat bertahan melewati
kekeringan, dan kedahsyatan alam. Nah, unta ini melambangkan kemampuan untuk juga memberikan atau mendistribusikan kebutuhan kehidupan. Karena pada zaman dahulu kala, wilayah Israel Semitik itu, unta adalah kendaraan yang dipakai untuk perdagangan dan distribusi dari satu tempat dengan tempat lain. Dan secara piktograf, unta dihubungkan dengan tindakan yang memberi bantuan, menyokong seseorang yang membutuhkan. Jadi itu tadi Bapak Ibu yang Bapak Ibu dapat serap dari filosofi Gmail. Satu lagi kaitan dalam perjanjian baru, dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-17, barang siapa memiliki harta duniawi dan melihat saudaranya kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimana kasih Allah dapat tetap dalam dirinya? Ya, jadi ini juga merupakan filosofi daripada Gmail yang memiliki kekuatan yod yang ke bawah. Karena kekayaan yang dia terima, kecenderungan seseorang menyembah, orientasinya tidak menyembah ke atas, tetapi justru dia terikat dengan kekayaan itu sendiri menuju kepada dunia yang di bawah. Jadi kekayaan ini merupakan pemberian harta dari surga kepada umat manusia, tetapi yang menerimanya lebih dapat cenderung tidak kuat untuk selalu cenderung ke arah yang di bawah. Baik Bapak Ibu, kita akan memasuki fase yang ketiga di mana dalam mengenal huruf Ibrani ini, kita akan melihat bahwa huruf Ibrani kita lihat baik dari bentuk, dari nama, dan dari angka. Ya, kita akan selalu membahas setiap pertemuan ke dalam 3 bagian ini. Setelah kita tahu filosofi daripada bentuk huruf Gmail, Gmail nama daripada huruf Ibrani tersebut namanya adalah Gmail, yaitu G, yaitu Gmail itu sendiri, Mel, M, ya, mem, ini mem, GML, ini adalah lamet. Jadi Gmail itu memiliki nama huruf 3. Gmail, mem, lamet, GML, gitu ya Bapak Ibu. Nah, GML itu secara piktograf, Gmail dilambangkan unta, mem ini lambang daripada air, lamet lambang daripada tongkat gembala. Dan jikalau sudah dalam bentuk piktograf ini, Bapak Ibu harus membaca dari kiri ke kanan, bukan lagi dari kanan ke kiri seperti eh, huruf alfabetnya. Adakah yang ingin mempraktekkan pembacaan secara piktograf daripada huruf Gmail tersebut? Jikalau ada, saya persilakan Bapak Ibu bisa apa open mic untuk coba apa sih makna piktograf daripada lambang yang ada di depan layar Bapak Ibu. Tongkat, air, kemudian orang berjalan pakai unta. Adakah yang mendapat sesuatu inspirasi kesempatan kali ini? Saya yakin otak Bapak Ibu itu sudah terkonek dengan eh, berita daripada firman Tuhan itu sendiri. Saya persilakan. Ada yang mau praktek Bapak Ibu? Filosofi jikalau Bapak Ibu lihat gambar begitu loh. Ada tongkat yang diacungkan, kemudian ada air, dan kemudian ada unta. Oke, silakan Pak David. Mencoba ya Pak, belajar Ya, ini soalnya silakan. baru pertama kali. Apa namanya, perintah Tuhan untuk memberi
perintah tuh perintah dari Tuhan untuk memberikan air kehidupan kepada sesama supaya sesama itu juga merasakan kasih Tuhan. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Itu tidak ada yang salah ya, karena sudah kita membaca gambar. Jadi kalau sudah membaca gambar itu sudah ranahnya ranah art ya. Jadi kalau sudah seni, kalau di depan kita ini adalah seni abstrak, saya bisa melihat yang lain, Bapak Ibu bisa melihat yang lain, masing-masing memiliki sebuah penglihatan masing-masing kalau itu sudah bentuknya art atau the picture. Nah, kalau bagi saya, Bapak Ibu, ini adalah sebuah tongkat itu lambang tuntunan gembala. Tongkat itu lambang firman. Nah, firman itu sebagai petunjuk untuk melalui air. Air. Air ini mengalir ya, karena ini terbuka. Jadi kayak mem terbuka ini. Air yang terbelah. Bapak Ibu ingat kejadian Jimel ini menandakan bahwa bangsa Israel itu berpindah dari satu tempat menuju tempat lain melewati air. Jadi kalau saya baca ini sebuah kayak filosofi atau cerita di mana bangsa Israel ketika Musa diminta Tuhan untuk mengangkat tongkatnya ke atas air, maka air itu akan terbelah sehingga orang Israel dapat menyeberang daripada kuburan, daripada Mesir menuju padang gurun itu. Jadi Gimel itu perpindahan, mereka diangkut dari tempat A ke tempat B. Atau Bapak Ibu juga bisa melihat seperti yang Pak David tadi, sebuah tuntunan, sebuah arahan akan memberikan air kehidupan atau sesuatu yang terbelah sehingga orang bisa melaluinya, melalui tuntunan itu, melalui petunjuk firman itu, seseorang dapat berjalan di atas air gitu ya. Air kehidupannya yang bergelora dengan petunjuk firman itu seseorang dapat dipindahkan dari kondisi spiritual yang di bawah menuju kondisi spiritual yang di atas. Dari terbelenggu menuju kekayaan, terbebas manusia yang bebas dari manusia yang tidak memiliki apa-apa sebagai budak, tetapi sebagai hamba Tuhan yang melayani Tuhan. Nah, nama daripada Gmail adalah berasal daripada gamal yang artinya itu unta. Ya, jadi Gmail ini bisa juga kan ini kan GML dalam alfabet Ibrani tidak ada vokal, jadi semuanya itu huruf mati. Bisa dibaca Gmail, bisa dibaca Gamal gitu. Dalam konteks budaya Timur Tengah kuno atau Semitik, sekali lagi, kenapa harus diulang-ulang? Agar ini masuk ke dalam pemikiran Bapak Ibu. Unta lambang mobilitas, unta melambangkan ketahanan di tempat yang panas, di tempat yang susah, juga tahan hidup, tahan membawa beban, ya, dan melintasi panasnya, teriknya lokasi yang tidak ada air. Hari ini mencerminkan bahwa Gmail sebagai simbol pergerakan, progres. Jadi ketika Anda berprogres, nah ini ya, saya akan memperdalam tentang kata progres besok Sabtu jam 4 sore dalam ibadah di Jerman dan saya juga akan memperdalam tentang Gmail ini besok Sabtu jam 5 pagi dalam ibadah doa pagi yang nanti linknya diberi oleh Ibu Oli. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita tetap akan belajar kali ini bagaimana akar kata gamal atau unta itu juga berarti memberikan kebaikan, melakukan perbuatan yang baik.
Di dalam Mazmur 100 pasal 3, dalam Mazmur 103 ayat yang kedua tertulis, pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Nah, ini juga berbicara tentang Gmail. Karena orang yang mengerti bahwa segala sesuatu yang dipunyainya berasal daripada Tuhan, dia akan memuji Tuhan dan tidak melupakan segala kebaikannya. Jadi ini bukan cuman berbicara tentang keuangan, tetapi juga berbicara tentang kasih karunia dan anugerah yang daripada Tuhan. Nah, di sisi lain, jadi filosofi Ibrani ini kadang memiliki dua sisi ya Bapak Ibu. Ada sisi positif dan ada sisi negatif. Nah, di sisi negatif yang lain, Gmail ini mengakibatkan orang itu berlari kecintaan kepada keuangan, cinta akan dunia. Disitulah ketika Yesus menyandingkan bahwa seseorang tidak dapat mengabdi kepada dua tuan yang dijadikan satu dalam kehidupannya. Seseorang yang berfokus kepada berkat itu memang kepunyaan Tuhan, tapi ujung-ujungnya mamon. Jadi mamon dan Tuhan ini tidak dapat dijadikan satu. Sehingga Gmail itu menunjukkan penyapihan, menunjukkan dinamika paradoks antara memberi dan mengambil sesuatu. Menyapih. Jadi bagaimana kita dapat tersapih kecintaan kita akan dunia ini ketika kita mendapatkan berkat Tuhan, kita harus memberikan persepuluhan, katakanlah gitu ya, bagian persepuluh daripada berkat itu. Oh itu ya, walaupun bagaimana pasti tentu ada gejolak ya di dalam kehidupan kita ketika 10% daripada yang kita persembahkan, misalkan kita dapat berkat 1 miliar, itu menjadi 100 juta yang harus kita persembahkan. Kita mikir tentunya ya. Kalau masih persembahan 100 ribu begitu, berkat dari 1 juta, 100 ribu, itu pun juga sebenarnya sudah mikir karena kok besar banget ternyata ya daripada bagian-bagian itu. Nah, inilah proses penyapian di dalam hati seseorang ketika orang itu memberi. Nah, memberi itu menariknya di sini membuat seseorang itu disapih dari kecintaan akan dunia ini. Konsep ilahi tentang Gmail juga berbicara antara ganjaran dan hukuman. Ketika Tuhan memberi berkat di sisi lain, tapi juga Tuhanlah yang memberi hukuman. Dalam Galatia pasal 6 ayat yang ketujuh, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Jadi mari kita di di TU ini kita benar-benar memfokuskan diri dalam melayani Tuhan, belajar, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh menemukan Kristus. Itulah yang kita tabur di situ Bapak Ibu. Kita melakukan segala sesuatu, berfokusan kita kepada Kristus. Karena Kristus tidak dapat dibohongi. Mungkin ada orang yang tipu-tipu. Jadi seolah-olah menawarkan hal yang baik, seolah-olah di depan itu menawarkan program-program pelayanan, tetapi ternyata ujung-ujungnya ada sesuatu di balik itu semua. Tentu Tuhan yang hidup mengetahuinya. Dan jangan sesat, dipikir Tuhan tidak tahu, dipikir Tuhan tidak akan mengetahui yang sesungguhnya, Allah tidak akan membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Dan saya mendorong Bapak Ibu yang di DTU ini menabur, melayani, memberi waktu yang terbaik, maksudnya yang terfokus hanya kepada Tuhan. Karena dia tidak mungkin membiarkan dirinya dipermainkan. Terutama dalam hal juga hari-hari ini kita melihat tentang kuasa ya Bapak Ibu. Harta itu bukan berarti it's about money, tetapi harta itu juga mungkin berkat yang Tuhan berikan
mungkin berupa kuasa. Nah, ini yang dialami oleh hamba-hamba Tuhan karismatik. Hamba-hamba Tuhan karismatik seringkali mengajarkan, terimalah kuasa, terima kuasa, terima kuasa, punya kuasa. Akhirnya sok berkuasa. Sehingga mereka menyalahgunakan kuasa yang diberikan Tuhan ke dalam kehidupan mereka. Nah, ini juga apa ya, harus kita benar-benar tahu bahwa sebenarnya kita bukan apa-apa, kita bukan siapa-siapa, kita hanya bejana tanah liat. Yesus itu sendiri yang memiliki kuasa itu sendiri. Di dalam Matius pasal ke-28, ketika dia hendak terangkat ke surga, diberitakanlah, kepadaku telah diberikan kuasa baik di langit dan di bumi. Jadi kuasa itu hanya diberikan kepada Yesus. Walaupun mungkin kita yang kosong ini memiliki hadirat Tuhan dalam hidup kita yang penyertaannya sempurna, sehingga seolah-olah kuasa itu mengalir dalam kehidupan kita, tetapi kita harus tahu itu not belong to us. Itu bukan sesuatu yang bisa dipermainkan, itu bukan sesuatu yang menjadi milik kita. Sehingga dalam pelayanan yang kita akan layani, ketika kita memberi kelimpahan, memberi sumber daripada Elohim itu sendiri, kita yakin kita hanya saluran. Nah, biarkan Elohim itu sendiri, firman Tuhan itu sendiri, Yesus itu sendiri yang mengalir. Dan ketika Yesus sendiri mengalir, berjumpa dengan yang kita layani tidak berjumpa dengan pemikiran kita, tidak berjumpa dengan ide kita, tapi sungguh berjumpa dengan ide-ide firman itu. Nah, disitulah letak kuasa Tuhan yang menyertai kita. Nah, itu mencerminkan hubungan timbal balik antara kita sebagai hamba Tuhan dan Dia sebagai Tuhan yang pimpinan kita. Sebab ketika kita diminta berpindah dari Mesir dengan dibaptis ini ya melalui air menuju padang gurun, kekayaan itu, kita sebenarnya juga berpindah daripada budak dunia, budak kekayaan, berpindah kepada hamba Tuhan. Ya, sama-sama hamba, tapi tuannya sudah berbeda. Bukan lagi tuan Mamon yang dalam kehidupan kita, tetapi tuannya adalah Tuhan yang hidup. Baik, kita akan melangkah pada bagian numerik atau angka. Huruf daripada Gmail memiliki urutan 3 dan memiliki angka 3. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Gmail memiliki urutan ketiga dan memiliki nilai 3. Jadi tidak selalu urutan itu sama dengan nilainya. Nilainya juga 3. Nanti ketika sudah ke 11, itu urutannya 11 tapi value-nya bukan 11. Jadi angka 3 ini memiliki nilai gematria, nilai numerik yang dalam tradisi Yahudi itu memaknai tentang harmonisasi, juga keseimbangan, juga tentang kesatuan. Jadi antara harmonisasi, antara keseimbangan, dan antara kesatuan ini dia jadi satu. Jadi eh, daripada huruf Gmail ini, 3 itu yaitu pertama adalah harmoni, kedua adalah keseimbangan, dan 3 adalah kesatuan yang semuanya itu menjadi satu. Bagaimana penerapannya di dalam pemikiran Semitik? 3 itu juga berarti 3 patriark. Abraham, Ishak, dan Yakub. Ya, biasanya eh, itu yang sangat menonjol ya ketika orang mengucapkan berkat. Terimalah berkat daripada Allah Abraham,
Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ya, biasanya yang disebutkan ketiga tokoh itu. Kan nggak mungkin di dalam doa keturunan Tuhan Yesus itu disebut semua dah, ya. Dan semua hanya menyebutkan berfokus kepada tiga person ini, Abraham, Iska, dan Yakub. Nah, mereka memang pernah bersentuhan. Jadi ketika Yakub berusia 16 tahun, disitulah Abraham meninggal dunia. Jadi Abraham dan Yakub ini pernah beririsan sekitar 16 tahun, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kemudian angka 3 di dalam pemikiran Semitik itu juga berbicara tentang bagian-bagian daripada kitab kanonisasi Perjanjian Lama. Dan Perjanjian Lama memiliki kanonisasi yang pertama adalah Torah itu sendiri yang ditulis oleh Musa, kitab petunjuk, kemudian Nevi'im atau kitab nabi-nabi, kemudian Ketuvim, ya. Ya, Ketuvim ini kayak pujian, kayak kitab hikmat gitu ya. Jadi ada tiga pengelompokan. Dan di dalam kelompok masyarakat Israel sendiri, itu mereka juga memiliki tiga pengelompokan, yaitu imam, kemudian Lewi yang mengurusi eh, tempat ibadah, dan kemudian umat, seluruh umat itu. Jadi tiga itu juga berbicara tentang tiga hal ini. Nah, Bapak Ibu, tiga itu juga berbicara dalam pemikiran Semitik adalah segitiga. Segitiga itu tiga gitu, yang mempunyai tiga sisi yang sama. Dan tadi angka 3 itu juga berbicara tentang dualitas, keharmonisan. Nah, Bapak Ibu, sehingga di dalam pemikiran Ibrani itu ada dua segitiga yang melambangkan keharmonisan. Jadi ini segitiga pertama dan ini segitiga kedua. Sesuatu yang dari atas itu bisa menuju ke bawah. Jadi orientasinya, orientasi ke atas tadi yang kita juga lihat ya, dan dia juga memiliki orientasi ke bawah. Jadi Gmail itu memiliki dua orientasi, dia membawa berkat dari atas menuju bawah, dan dia juga memberikan persembahan dari atas ke bawah. Jadi dia memiliki segitiga, yang satu segitiga ke atas dan satu segitiga yang ke bawah. Nah, apabila dua segitiga ini dijadikan satu, Bapak Ibu, dalam suatu kesatuan yaitu Gmail, dia akan membentuk apa? Membentuk bintang Daud. Jadi bintang Daud itu terdiri daripada dua segitiga tersebut, Bapak Ibu. Jadi inilah yang menjadi pemikiran Rabini. Dan dari segitiga yang numpuk jadi dua ini memiliki kekayaan bagaimana menulis alfabet Ibrani. Nah, Bapak Ibu ya, kalau yang memiliki buku, saya apa ya, juga di halaman terakhir saya memiliki panduan dalam penulisan alfabet Ibrani ini dan Bapak Ibu dapat berlatih nanti ya. Di situ ada bagaimana bintang Daud ini apa membentuk alef, membentuk bet, membentuk Gmail dan seterusnya. Itu tadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nah, mari kita latih ya, latih Bapak Ibu. Apa yang terjadi dalam piktograf, dalam lambang di dalam Alkitab? Bagaimana angka 3 ini, kenapa harus ada 3 salib di sana? Bagaimana 3 salib ini juga mencerminkan Gmail, bagaimana sesuatu di dalam salib itu yang satunya memiliki orientasi menuju atas, yang satunya memiliki orientasi menuju ke bawah. Ya. Nah, di dalam salib inilah bagaimana kita dapat melihat melalui salib Kristus
kita diangkat dari dosa menuju persekutuan dengan Tuhan yang kokoh. Jadi itu yang dapat kita resapi, bagaimana kita disediakan oleh Tuhan untuk diangkut kehidupan kita yang susah-susah sebagai budak. Kita harus mengemas, dan dalam proses pengemasan itu menuju tempat perjanjian, kita harus menggunakan kendaraan onta yang dapat bertahan di tempat panas, dan itu adalah proses bertahan dalam kondisi panas, proses fermentasi menuju kematangan rohania. Saya sepil-sepil sedikit tentang proses fermentasi. Nah, di dalam layar Bapak Ibu dapat praktis menulis, bagaimana menulis Gmail. Saya sudah bagikan di dalam grup Bapak Ibu sekalian, bagaimana Bapak Ibu menulis Gmail. Demikian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pelajaran kita tentang huruf Gmail telah berakhir. Kiranya Bapak Ibu mendapatkan sesuatu, dan setiap minggu Bapak Ibu melatih satu demi satu. Tuhan Yesus memberkati.